Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Ade dari Jakarta Utara. Toyota Vios generasi ketiga tipe G tahun 2014, transmisi otomatis, bukan bekas taksi. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp, proyektor halogen, kondisinya utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, pengecetan ulangnya bagus. Kondisinya baret-baret tipis seperti ini, ada luka, tidak bisa dipoles ya jika luka, harus dicat ulang jika ingin sempurna. Fog lamp bagian kanan ini utuh, grillnya, chrome-nya masih bagus sekali. Overall bumper depan ini tidak ada pecah parah, hanya ada lecet-lecet tipis dan bule tidak terlalu kelihatan. Bagian kiri bagus, hanya ada di ujung ya, tidak terlalu kelihatan. Overall bagus bumper depan ini. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri sama, kondisinya utuh, tidak ada yang pecah. Kemudian kap mesin sudah pernah dicat ulang juga sama, kondisinya ada penyok-penyok tipis. Di bagian ini juga ada. Dan ini ketebalannya saya akan ukur dengan alat coating thickness 152 mikron, jadi pernah dicat ulang satu kali. Velg masih original 16 inci dengan profil ban 205 55 ring 16. Kondisi cat velgnya baik. Produksi bannya di tahun 2019. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jadi masih bisa terpakai untuk tahun ini. Dan ini ketebalannya saya akan ukur 7,37 mm. Masih baik sekali. Ketebalannya masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan ini utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan ini masih tebal, masih layak sekali dipakai untuk kampas remnya. Spakbor depan kanan ini kondisi catnya baik dan sudah pernah dicat ulang. Ini ketebalannya saya akan ukur 171 mikron, pernah dicat ulang satu kali. Spion bagian kanan ini catnya kondisinya baik. Mikasen ada yang retak, belum masuk air. Dan jika mau diganti banyak di marketplace, harganya 50.000 sampai 70.000, berikut dengan pasang 150.000. Pilar-pilar ini catnya masih original 90 mikron. Kemudian bagian atap ini sama, catnya juga masih original 90 mikron. Dan kondisinya masih baik sekali, tidak ada lecet parah. Antena utuh, model stroke full. Kemudian untuk ban belakang bagian kanan produksi 2018. Ketebalannya saya akan ukur 6,04 mm. Jadi masih layak dipakai untuk ban belakang kanan ini. Masa pakai ban itu 4-5 tahun ya. 2018 pas 2023 ini masih layak. Kondisi cat velg bagian belakang ini juga kondisinya catnya baik. Dan untuk pengereman bagian belakang sudah cakram. Dan ini ketebalannya saya akan ukur masih tebal. Jadi depan belakang untuk kampas rem masih layak sekali dipakai. Bodi samping kanan ini kondisi catnya baik. Baret-baret halus bisa dipoles dan sudah pernah dicat ulang. Ini ketebalannya 143 mikron. Kemudian bodi samping kanan di bagian pintu ini juga sama, catnya kondisinya baik.
dan sudah pernah dicat ulang juga. Ini ya 151 mikron. Kemudian bagian driver juga sama, kondisi catnya baik, sama sudah pernah dicat ulang. Dan untuk pilar-pilarnya jelas utuh ya, karena bagian pilar catnya masih original. Ini sudah lama sekali tidak dibuka sepertinya. Saya akan buka pelan-pelan. Ini las titik pabrikannya. Jadi jelas mobil ini belum pernah ngeguling. Jika pernah ngeguling, di bagian ini pasti di repair dan bukan bekas tabrakan keras dari samping juga, karena bagian ini masih original. Dan silar pintunya juga utuh. Jadi bagian samping kanan ini kemungkinan pernah masuk asuransi dicat ulang, karena pengecatan ulangnya baik menggunakan cat oven. Dan hanya pernah ada lecet saja kemudian dicat ulang, bukan bekas tabrakan keras. Jika bekas tabrakan keras pasti ketebalan dempulnya itu tebal, dan mobil ini hanya pernah cat ulang hanya 1 kali. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas benturan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Kemudian bagasi belakang ini kondisi catnya baik. Kemudian ketebalannya 138 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. Krom-kromnya masih bagus sekali. Stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sama, sudah pernah dicat ulang dan pengecatan ulangnya baik. Lecet parah tidak ada. Reflektor utuh, ada sensor mundur 2 titik. Nah, di bagian ini ada bekas mentok sedikit. Ini tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna diperbaiki, di repaint ulang. Kemudian untuk bumper belakang ini tidak ada pecah parah. Reflektor bagian kanan ini juga utuh. Untuk membuka bagasi belakang ini, selain dari tuas yang di bawah jok driver, dari remote ini juga bisa untuk membuka bagasi. Ada gambar bagasi di remote-nya ini, kemudian kita tekan dan tahan. Masih aktif membuka dari remote juga. Dan ini kapasitas bagasi belakangnya sangat luas sekali dan karpetnya masih pada original. Kotor-kotor sedikit bisa nanti hilang di salon. Ban serep posisinya di bawah sini. Kemudian saya akan ukur ketebalan ban serepnya. 6,37 mm. Masih layak sekali ban serep ini. Full size, dongkrak, kunci roda lengkap. Kemudian silar bagasi belakang ini utuh. Dan untuk rear cross membernya, ini las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari silar bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi sama 2018 dengan bagian kanan. Ketebalannya juga sama rata, dan untuk velgnya juga kondisinya catnya baik. Untuk kampas rem itu umumnya setiap ganti itu kanan kiri 1 set. Dan ini ketebalan kampas rem bagian belakang kanan sama tebal, masih layak sekali dipakai. Bodi samping kiri kondisi catnya baik. Dan ini ketebalannya saya akan ukur dengan alat coating thickness 181 mikron. Pernah dicat ulang 1 kali. Dan untuk bodi samping kiri umumnya repair itu di bagian bawah ya. Dan ini ketebalannya saya akan ukur 157 mikron. Pernah dicat ulang 1 kali. Ada baret-baret halus, pecah parah tidak ada. Dan untuk pintu depan kiri sama, sudah pernah dicat ulang 150 mikron. Kondisi catnya baik. Spion bagian kiri ada baret-baret halus seperti ini. Mika sen di spion ini kondisinya utuh. Spakbor depan kiri kondisi catnya baik.
Dan ini ketebalannya saya akan ukur 166 mikron, sama pernah dicat ulang 1 kali. Kemudian untuk ban depan bagian kiri, produksi 2021. Bagian depan kiri ini sepertinya digantinya tidak bareng ya, beda sendiri. Dan ini ketebalannya saya akan ukur di 5,87 mm. Masih layak sekali ban depan kiri ini. Linear fender bagian kiri ini utuh. Dan untuk kampas rem sama, depan belakang setiap ganti itu 1 set. Dan ini ketebalan kampas remnya masih tebal. Jadi untuk kampas rem depan belakang semuanya masih layak sekali dipakai. Cat velgnya juga kondisinya baik. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini rata-rata sudah pernah dicat ulang dan itu wajar, tahun 2014 mobil ini. Kemudian pengecatan ulangnya juga bagus, glossy-nya itu bagus sekali ya, karena mungkin dicat ulangnya di asuransi menggunakan cat oven. Dan untuk kondisi saat ini, meskipun sudah pernah dicat ulang, namanya juga mobil dipakai. Ada lecet lagi, ada penyok-penyok halus lagi di kap mesin. Jika saya hitung ada 3 titik. Jika ingin sempurna, detail banget, mulus, penyoknya dicat ulang, diperbaiki 1.500.000. Atau mau dilewat lumayan 1.500.000. Artinya dilewat juga masih enak sekali dilihat. Tidak ada pecah parah untuk mobil ini. Hanya jika kita lihat dari dekat baru terlihat ada penyok-penyok halus, ada lecet-lecet halus, ada bule tipis-tipis di bumper. Jadi ini bagaimana pemesan, mau dilewat juga masih enak dilihat, atau mau diperbaiki jika ingin detail banget mulus 1.500.000 karena ada 3 titik. Dan jika mau dipoles saja, poles itu masuknya nyalon, mulai dari pemolesan bodi yang hitam-hitam di sela-sela bodi, yang jamur-jamur, yang baret halus itu bisa hilang di poles. Kemudian masuknya nyalon interior, ruang mesin, bagasi belakang. Hitungannya untuk sedan, city car, hatchback 500.000 di langganan saya. Jadi ini bagaimana pemesan. Dan mobil ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras, karena ketebalannya juga catnya masih baik. Jika pernah ada benturan keras atau tabrakan keras, pasti ketebalan catnya akan tinggi, didempul tebal. Dan mobil ini tidak. Untuk pilar A, pilar B, pilar C, bagian samping kiri kanan, bagian belakang, cross member, semuanya utuh. Tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Toyota Vios mulai dari generasi pertama sampai generasi ketiga ini mesinnya masih sama, 1500 cc 4 silinder VVTi. Tenaganya 109 PS, torsinya 141 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk review tes, rata-rata dalam kota konsumsi bahan bakarnya 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini tidak ada asap keluar dan tidak ada oli dan air mengumpul. Jadi jelas mobil ini mesinnya bagus sekali. Kemudian pembakarannya juga sempurna. Dan untuk radiator masih menggunakan air coolant. Mobil ini kilometernya 82.000. Ganti oli mesin berikutnya di kilometer 83.600, jadi tinggal 1.600 lagi. Dan mobil ini sebelum saya review, saya bawa ke bengkel resmi karena ada setir yang ngelupas-ngelupas. Jadi agar pemesannya juga tambah yakin lagi, karena saya yakin ke mobil ini kilometernya original. Jadi sebelum saya review, saya bawa ke bengkel resmi. Saya cek histori servisnya dan alhamdulillah mobil ini kilometernya original 82.000. Nanti pas waktu saya review di dalam saya akan perlihatkan. Kemudian sekalian tadi saya ganti oli transmisi otomatis di bengkel resmi. Ada catatannya, nanti saya akan perlihatkan di buku
servisnya. 850.000 untuk penggantian oli transmisi otomatis. Dan ini hasil cek oli-olinya. Oli mesin dipsticknya di sini. Ini yang tinggal 1.600 lagi. Kita akan restart. Kita tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 49,0%, alat ini masih menunjukkan oke. Tinggal 1.600 lagi. Jadi sesuai, olinya juga tidak tekor. Untuk oli transmisi otomatis tercatat di buku servis, nanti ganti oli transmisi otomatis berikutnya di kilometer 160.000. Jadi untuk bengkel resmi menyarankan di setiap 80.000 km penggantian oli transmisi otomatisnya. Dan untuk minyak remnya menggunakan minyak rem jenis DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3 ini ya. Di 1,0% alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi, jadi jelas minyak remnya masih bagus sekali. Untuk packing dan seal mobil ini tidak ada yang rembes. Ini untuk bagian packing cover valve kering, gearbox atas ini juga kering, dan untuk bawahnya selas roda kering, karter gearbox matic ini juga kering, sel crack as kering, sel os roda kanan kiri kering. Jadi belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. Untuk rekornya ada pembelian di tahun 2020. Untuk masa pakai aki itu 4-5 tahun. Jadi jika mengikuti track pembelian akinya masih layak. Detailnya saya akan cek. Ini hasilnya menggunakan aki kering, CCA nya 300 blaze white. Good, masih bagus, masih layak sekali dipakai. Kemudian untuk sealer kap mesin ini utuh. Cat dalamnya masih original. Apron cross member depan ini bullheadnya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Untuk kunci masih dapat 2. Masih original, sudah keyless entry untuk Vios G 2014 ini. Dan sudah ada fitur auto folding. Ketika saya kunci, spionnya melipat. Kemudian untuk sistem keyless entry-nya juga masih aktif. Door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Door handle chrome. Panel-panel ini juga masih bagus sekali ya, biasanya habis bekas tangan. Dan ini masih bagus sekali. Power window 4 pintu auto sisi driver. Sudah lengkap sekali, ada power door lock terpisah dan window lock. Di bawah sini ada speaker, 2 buah cup holder dan door pocket. Power window bagian driver autonya masih aktif. Bagian depan kiri aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang ini juga sama, berfungsi dengan baik. Untuk Toyota Vios generasi ketiga sudah ada electric power retract dan electric mirror, dan di sampingnya tombol untuk start stop engine-nya. Power retract bagian kanan ini aktif. Power retract bagian kiri aktif. Electric mirror bagian kiri juga sama aktif. Electric mirror bagian kanan sama, berfungsi dengan baik. Door trim bagian depan kiri kondisinya utuh sekali, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya bagus sekali, tidak ada yang cacat. Dan untuk joknya aslinya fabric. Saat ini hanya di sarung saja. Sarung joknya masih layak. Bagian driver ini juga sarung joknya masih layak. Dan untuk jok aslinya ini, di dalamnya masih ada originalnya, fabric. Untuk pengaturan jok lengkap, ada sliding, ada reclining, dan sudah ada pengaturan adjustable. Pembuka bagasi belakang, di bawahnya pembuka tangki bensin. Pembuka kap mesin di sini posisinya. Di sini juga ada cup holder. Sisi AC bisa digeser-geser dan ada aksen chrome-nya. Door trim bagian belakang kanan sama, detailnya utuh, bagus sekali. Door handle sama chrome. Di bawah sini ada speaker. Dan untuk door trim bagian belakang kiri sama,
Kondisinya utuh sekali, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini utuh, tidak ada yang cacat. Untuk hand grip model retract dapat sampai ke belakang, seat belt juga sama sampai ke belakang dapat, sudah rapi ketutup cover. Di belakang sini ada rear defogger, kemudian ada high bound stop lamp, dan untuk joknya bagian belakang ini juga sama di sarung joknya masih layak, dan untuk jok orinya ada di dalamnya, ini fabriknya. Kemudian sudah ada armrest, ada 2 buah cup holder, dan untuk headrest totalnya dapat 5 adjustable. Di sini juga ada 1 buah cup holder. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi yang di jok, tidak ada karat. Besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Ini marker-marker pabrikannya juga masih ada dan putih, tidak ada karat sama sekali. Jadi jelas ya, mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya 3.300.000 PKB-nya. Saat ini hidup bulan 3 2023. Platnya mobil ini 2024. Faktur juga masih disimpan tangan kedua, dan untuk keaslian surat-surat ini sudah saya cek sebelum saya bayar, semuanya asli. BPKB asli, STNK ini juga asli. Nomor rangka dan mesin juga sudah saya cek sebelum saya bayar, semuanya sesuai. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan ini hasil diagnosanya. Di sini saya akan pilih Vios. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%, engine bagus, ABS bagus, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi mobil ini kelistrikannya normal. Kilometernya ini 82.000. Ini alasannya kemarin saya bawa ke bengkel resmi mobil ini. Saya cek odometernya original atau tidak, karena setirnya ini ada yang ngelupas, bahkan dilepas pun gampang sekali seperti ini. Jadi ini karena materialnya yang kurang bagus. Contohnya Toyota Veloz facelift itu juga seperti ini materialnya. Gampang banget ngelupas, padahal kilometernya masih rendah. Tapi saya tidak lihat ini saja, karena memang banyak sekali mobil yang setirnya kualitasnya, kulitnya itu kurang bagus seperti Veloz, atau biasanya lagi Toyota Vios juga sama yang generasi kedua. Saya tidak lihat ini saja, saya lihat mulai dari pedal tidak ada yang habis, dari interior juga mobil ini masih rapi sekali, plafon juga bagus. Jadi kemarin juga saya sudah yakin kalau mobil ini kilometernya masih original. Tapi karena ada ngelupas-ngelupas seperti ini, dan seperti biasa jika memang ada yang kurang yakin, saya bawa ke bengkel resmi. Jadi kemarin saya bawa ke bengkel resmi mobil ini, sekalian general check up. Nah, ini ada catatannya, sekalian ganti oli Matic. Tercatat kilometer 82.000 saat ini. Ini stempel bengkel resminya. Jadi mobil ini jelas kilometernya 82.000 original. Jika kilometernya putaran, bengkel resmi tidak akan berani menyetempel atau menulis kilometer terakhir saat ini. Jadi jika setirnya ada yang melupas, itu tidak harus kilometernya diputar ya, karena bisa jadi seperti ini, material kulitnya kurang bagus seperti ini. Dan ini akan saya retrim, karena pemesan minta sekalian saja dibungkus ulang dengan kulit yang bagus, 300.000 untuk retrim setir. Ini nanti akan rapih kembali. Dan jika Anda perhatikan mobil yang ada di marketplace yang dijual, itu rata-rata sudah di retrim, padahal kilometernya 70.000, 80.000, bahkan yang 50.000. Kemarin saya lihat foto di bagian setirnya itu sudah di retrim. Jadi beda ya, warnanya beda.
Ini yang masih original seperti ini sama. Dan yang sudah di retrim, warna setirnya itu pasti hitam banget, beda dengan bahan setir di bagian tengah ini. Kemudian selain buku servis ada manual book, semuanya masih disimpan. Dan ini untuk catatan penggantian oli berikutnya. Untuk oli mesin 83.600, jadi tinggal 1.600 lagi. Tadi sudah kita tester, masih baik. Dan ini kertas gantungan ganti oli berikutnya dari Toyota. Nanti di kilometer 160.000 ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Gantungannya saja beda ya jika kita servisnya atau ganti olinya di bengkel resmi. Di sini tertulis ada Toyota dan ada stempel Toyotanya. Dan ini untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Electric power steering di sebelah kiri, kemudian tekanan oli aki di sebelah kanan, ABS di sebelah kiri, airbag di sebelah kanan. Saya akan startup. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya pas semua, no fault. Jadi jelas ya mobil ini kelistrikannya bagus. Kemudian untuk power steering, enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, wiper depan ini aktif, airnya juga masih hidup, dan kaca filmnya juga bagus, tidak ada yang cacat. Dan ini untuk kondisi dashboardnya, di bawah 100.000. Biasanya memang seperti ini, tidak ada pudar, kondisinya masih bagus sekali. Ada tweeter di pilar A, kanan kiri. Kemudian safety sudah lengkap sekali. Di bagian driver ada airbag, dan di bagian penumpang depan juga ada airbag. Ventilasi AC masih bagus, laci juga masih bagus. Dan untuk ventilasi AC bagian tengah ini juga masih bagus. Head unit masih bawaannya. Inputnya dia sudah ada USB dan aux ini ya. Kemudian sudah ada audio steering switch ini. Audio steering switchnya juga berfungsi dengan baik. Tombol lampu hazard aktif. Dan untuk pengaturan AC-nya, di samping kiri itu ada arah semburan, ada suhu, dan ada speed fan. Jadi masing-masing kita tekan, kemudian mengaturnya diputar. Misalnya sekarang saya mau ngatur kecepatan. Nah, ini kita tekan dulu kecepatannya, baru digeser. Di sini juga ada displaynya kecil. Ini untuk kecepatan. Kemudian arah semburan kita tekan di bagian gambar orang sedang duduk ini. Kemudian untuk arah semburan ke badan dan ke kaki. Dan di atasnya untuk mengatur suhu. Di samping kanan ini untuk tombol on off AC-nya, dan ini untuk rear defogger sudah auto climate. Ini untuk rear defogger, di bawahnya untuk mematikan AC-nya. AC-nya juga dingin sekali. Ini saya akan coba dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini ya, dari 33 tadi kita tunggu, kecepatannya 1,9. Bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan tadi kita pertama tempel itu di 33 derajat Celcius. Saat ini sudah dapat di 22,3 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi jika kita tunggu. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin sekali. Di bawah sini ada power outlet 12 volt, dan ini tuas transmisi otomatisnya Girate 4 speed konvensional. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel, dan maticnya juga sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Transmisi otomatisnya saya jamin sempurna karena kilometernya juga rendah ya. Biasanya overhaul atau perbaikan transmisi otomatis itu penggantian gearbox matic yang sudah waktunya minta di servis itu di kilometer 250 ribuan. Jadi jika kilometernya masih 82.000 seperti ini, jelas transmisi otomatisnya masih baik kondisinya, gearboxnya masih baik kondisinya. Parking brake mechanical dan masih pendek sekali. Kemudian ada aksen chrome-nya. Laci masih bagus sekali. Seat belt fix, pengaturannya kemudian fungsinya masih bagus sekali. Hand grip semuanya fungsinya masih bagus sekali. Model retract
Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror dan ada card holder, kondisinya masih bagus sekali. Lampu baca aktif, spion tengah sudah ada inek. Sun visor bagian driver, di sini ada card holder dan sama ada vanity mirror dan kondisinya masih bagus sekali. Untuk interiornya sih mobil ini masih bersih ya. Jadi beberapa saja yang mau dibersihkan, misalnya mau di salon, ruang mesin dan bagasi belakang saja juga tidak masalah karena interior masih bersih sekali dan bodi juga masih bersih, tidak ada jamur. Jadi jika mau beberapa yang di salon, misalnya bagasi, ruang mesin, itu paling sekitar 200.000. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Ade dari Jakarta Utara. Untuk kaki-kaki ada suara satu titik di bagian kanan, sudah saya cek. Karet support shock breaker yang minta waktunya diganti. Biasanya 2, jadi saya pahitkan 500 sampai 700.000. Yang lainnya bagus. Jadi beginilah jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti ada rapi-rapi meskipun mobilnya seger sekali, kilometernya rendah sekali, biasanya butuh masih diperbaiki. Ganti ban biasanya, kemudian lagi biasanya parking dan seal minta waktunya diganti, dan mobil ini alhamdulillah tidak. Dan biasanya seperti ini, pajaknya mepet, sudah mau mati pajaknya, mobilnya dijual oleh ownernya. Jadi biasanya seperti ini. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Toyota Vios G tahun 2013-2014 siapkan dana di 140 juta sampai 145 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi. Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda juga tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya mulai dari pembelian mobil, jasa, kemudian perbaikan. Semuanya saya akan sampaikan kepada pemesan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Kemudian nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita sampaikan, kemudian sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi. Nanti kita akan kirim format pesanannya. Kemudian jika Anda sudah WhatsApp kami kemudian belum dibuka, mohon maaf, karena setiap mau buka pesanan saja kita buka satu persatu pesan WhatsApp-nya. Jadi jika Anda memang mau pesan mobil di kami, silakan Anda sabar, karena kita balasnya memang bertahap, mohon maaf. Jadi setiap mendekati buka pesanan kita akan balas satu persatu WhatsApp-nya. Silakan ditunggu saja, pasti kita akan balas nanti WhatsApp-nya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.